Teman-teman nih, kenalin ya yang belum kenal, ini Mbak Prita ya, salah satu tadi aku udah bilang nih, salah satu financial favorit lah, apalagi buat kaum emak-emak seperti kami, seperti saya dan teman-teman yang lagi nonton ini. Nah, malam ini kita ngobrol ngalir aja Mbak Prita ya, seputar ya yang lagi belakangan hype lah dari di ngerti saham maupun akun yang lain. Kita bicara tentang investor pemula dan kita bicara tentang FOMO, dan ini ternyata fenomena yang terjadi di tengah-tengah pandemi gitu. Salah satu hal yang luar ekspektasi banget sih di tengah-tengah pandemi. Memang dari sisi positifnya kita membludak sekali jumlah investor baru di pasar modal khususnya saham. Tapi ternyata membludaknya ini apa ya, ada dampak ininya juga, dari sisi dampak negatifnya ternyata ada. Nah, untuk pertama-tama mungkin Mbak Prita boleh share dulu Mbak, kita ngambil topik investasi tanpa FOMO nih, sebenarnya investasi yang benar dulu deh, seperti apa sih biar teman-teman ini bisa sampai bisa mencegah lah dari habit FOMO-nya itu. Yes, thanks Riz. Jadi pembukaan yang bagus banget ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih nggak tahu FOMO itu apa, FOMO itu adalah sebuah singkatan istilah. Artinya fear of missing out. Kalau diterjemahin tuh ya takut ketinggalan kereta. Padahal kamu juga nggak tahu gitu tuh kereta mau kemana. Pokoknya kalau semua orang pada masuk ke gerbong itu ikut gitu ya, tiba-tiba nyasar gitu kan. Nah, itu sebenarnya hal yang bilang salah satunya untuk investor pemula, karena bahayanya adalah membuat orang itu bisa salah paham, bisa kapok. Itu yang paling gawat. Kalau udah kapok itu aku tuh suka susah ngebenerinnya tuh, karena mindsetnya tuh kayaknya udah repot. Jadi kita balikin dulu nih, investasi itu sebenarnya apa sih. Jadi sebenarnya kita tuh mesti kenal ada 3 istilah, dan 3-tiganya ini bukan hal yang salah ya, tetapi ini memang hal yang berbeda. Ada yang namanya saving, ada yang namanya investing, ada yang namanya speculating. Oke, ini praktek yang umum banget terjadi di dunia keuangan. Nah, saving tuh apa sih? Basically saving itu tuh artinya kita tuh ngumpulin uang nih teman-teman, karena kita tahu kita mau melakukan sesuatu. For example, Friska kan misalnya berapa bulan lagi mau melahirkan, kemudian mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tambahan, maka kita nabung. Atau misalnya, waduh ini udah semakin sering live IG nih, terus aku butuh investasi di kamera, misalnya handphone, gadget yang keren banget nih. Nah, nggak apa-apa teman-teman nabung. Jadi, it's very okay untuk kita nabung karena kita pengen beli sesuatu. Itu namanya saving. Otomatis, apa yang kita lakukan, itu biasanya tuh resikonya lebih rendah, karena kita niat utamanya yang penting tuh kebeli barangnya. Yang kedua adalah investing. Kalau investing ini a bit different dengan saving. Aku selalu bilangnya gini kalau investing. Sekarang punya anak kan, yang perempuan yang udah lahir gitu kan. Terus cita-cita emaknya kan kayaknya anaknya sekolah di Harvard gitu kan ya. Kalau aku tuh sering ngikutin. Nah, itu kan cita-cita ibu, Kak. Ya nggak sih? Anaknya belum tentu gitu loh. Tapi kan boleh dong orang tua punya cita-cita. Jadi, untuk mewujudkan cita-cita anaknya, nanti mau sekolah di Harvard berapa belas tahun lagi, Friska investasi. Teman-teman semua investasi. Nah, jadi persisnya nanti, anak gue nanti kalau ke Harvard butuh berapa ya? Nggak tahu, tapi gue tahu duitnya kira-kira mahal gitu kan. Jadi kita tuh akan terus-menerus setiap tahun tuh mengevaluasi gitu loh. Mengevaluasi apa? Berapa sih yang mesti nyampe buat ke Harvard, terus duit kita udah ada berapa? Otomatis di situ artinya kan perjalanan jauh nih, long haul ya nggak sih? Jadi kayak misalnya dari Indonesia mau ke Amerika, ya kalau naik kapal laut nyampenya kapan men? Istilahnya kan gitu. Jadi kita pilih naik pesawat. Tapi kita sama-sama paham, untuk bisa setir pesawat, nggak bisa sembarangan orang nyetir pesawat yang segede begitu, bener nggak sih gitu kan? Semakin panjang perjalanan, resikonya juga semakin panjang. Nah, yang ketiga adalah speculating. Speculating ini tuh basically adalah kita tuh kepengen cepat, dapetnya cepat, tapi kita sebenarnya tuh nekat. Aku bisa bilang begitu. Kalau kita menang, bisa menang banyak, tapi kalau misalnya kita kalah, itu bisa buntungnya tuh luar biasa. Nah, speculating itu tuh sebenarnya sesuatu yang amat-amat standar gitu ya di dunia keuangan. Sebenarnya ya, kalau orang trading itu
antara investing dan speculating itu ada di tengah-tengah. Pada saat dia itu tradingnya tanpa ilmu, nah berarti dia jadi jatuhnya speculating, malah akhirnya gambling. Tapi kalau dia tradingnya dengan ilmu, itu sebenarnya in between antara investing dan speculating. Kira-kira tuh kayak gitu. Nah, so kalau teman-teman nih, semua di ngerti saham bilang, aku investasi saham gitu ya. Tapi punya SIM enggak. Ya, bisa nyetir Ferrari juga enggak, tapi nekat gitu kan ya, dia nyetir tuh Ferrari gitu, terus tiba-tiba apa namanya nggak bisa begini segala macam, ngambek gitu, nggak tahu nih gimana cara ngisi bensinnya aja nggak tahu dia gitu kan, Ferrari sebenarnya mesinnya di depan apa di belakang aja dia nggak tahu gitu loh, karena dia benar-benar nggak tahu barangnya, dia main semua ikut itu, aku ambil itu, nah itu udah akhirnya udah bukan investing lagi. Jadi kira-kira itu teman-teman dan Priska, kenapa sih penting banget buat kita tuh ngingetin lagi teman-teman, ada bedanya loh antara saving, investing, speculating. Oke, wah ini benang merah teman-teman ya, antara saving, investing, dan speculating itu 3 hal yang berbeda, dan teman-teman harus paham satu-satu biar nggak sampai sesat di jalan. Yes, bener banget. Karena memang kebanyakan mungkin milenial sekarang ya, semuanya maunya serba instan, kayak mie instan yang 3 menit udah jadi kalau di burjo kayak gitu. Ya, kiranya seperti itu. Nah, ini pemahaman mindset yang di awal harus teman-teman pahami ya, antara saving, investing, speculating. Dan kemudian kita lanjutkan ke investingnya lagi, spesifiknya nih untuk investasi. Buat pemula itu investasi yang mungkin dirasa cocok, mungkin cocok-cocokan sih kalau soal cocok ya, mungkin lebih ke arah nyaman kali ya, investasi yang nyaman buat seorang pemula itu to-do list-nya apa dulu nih kayak gitu, biar dia ketika investasi nggak ngerasa apa ya, panikan, nggak ngerasa ya itu harus FOMO dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, aku kasih tahu dulu ya, aku tuh lagi seneng banget nih Friska baca buku-buku yang berhubungan dengan psychology. Jadi because pada saat kita investing, ya kan, benar, karena in terms of investing, retail investor itu erat banget dengan psikologi gitu kan. Nah, terus aku nemuin banyak banget literatur itu tentang Warren Buffett dong pastinya, kesukaannya Friska gitu kan. Nah, semua orang kan bilang bahwa Warren Buffett itu istilahnya memperoleh kekayaannya itu karena jago banget melakukan analisa fundamental apa segala macam ini itu, yang in which itu bisa dipelajari. Kalian bisa sekolah, bisa beli buku segala macam, you can learn about that. Tapi ada satu menurut aku yang orang tuh suka lupa untuk menampilkan karakter psikologi seorang Warren Buffett, yaitu dia itu sabar dan konsisten. Itu yang menurut aku nggak bisa dibeli oleh banyak orang. Mau baca buku kayak apapun, itu harus ditimbulkan dari diri sendiri. Mau beli buku-buku motivasi kayak apa ini itu ya, kalau kitanya nggak mampu untuk sabar dan konsisten, percaya sama aku pasti kita kebablasan terus. Nah, ciri-cirinya apa Friska pada saat kita tuh sebenarnya nggak sabar dan kita nggak konsisten? Ini ciri-cirinya nih, pertama, kalau lagi hari libur kita tuh gatel, tau nggak, kayak aduh pengen buka aplikasi dong gitu kan ya. Jadi kalau hari libur itu kayak kalian tuh nggak easy gitu loh, kayak aduh ini gimana nih, kayak deg-degan gitu kan. Itu satu, itu ciri-cirinya satu. Terus yang kedua, ciri-cirinya itu adalah setiap ada berita sedikit aja itu langsung istilahnya mengambil keputusan yang mendadak, singkat, dan kadang-kadang menurut aku juga tidak terlalu berdasar gitu loh. Dasarnya tuh very simple, yang itu bisa berbahaya juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini sebenarnya sih aku tuh antara seneng tapi juga khawatir gitu ya. Maksudnya kan sekarang banyak banget nih teman-teman yang seneng gitu, weh gue udah investasi dong sampai batas ke situ, itu bagus. Tapi pada saat orang yang menerima ini kan filternya beda-beda, bener nggak sih, Fris? Pada saat, kok dia bisa dapat untung sampai 50%, berarti gue juga bisa dong, kan gitu selalu. Padahal itu adalah past return, bener nggak sih? Itu kan masa lalu. Jadi kalian tuh menggantungkan hidup di masa depan dengan mengandalkan kayak semacam perhitungan di masa lalu. Itu mah namanya bukan
fundamental itu mah namanya persugihan gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kayak, aduh aku ngarep segitu. Nah itu sebenarnya Fris, menurut aku yang menjadi basis orang jadi nekat. Nah kenekatannya itu ada yang agak luar biasa sampai ya itu tadi menggunakan apa namanya hal-hal yang sebenarnya di luar dari kemampuan Iya. finansial kita. Jadi again teman-teman aku ingin merimain lagi karena ini udah banyak studinya. Jadi aku tuh lagi seneng banget. Warren Buffett itu sebenarnya dulu dia itu bukan orang yang berhasil memperoleh the highest return in the history. Enggak, ada yang lain. Tapi keunggulannya Warren Buffett itu adalah dia melakukan itu dari usia belasan tahun. Jadi dia tuh punya modal waktu, dia punya modal konsisten, sabar, dan pinter. Jadi wah itu perfect combination banget gitu untuk semuanya. Bener gak sih? Benar banget. Oke, jadi yang memang harus itu ciri-cirinya yang memang harus teman-teman mulai kenalin ketika udah memasuki, mungkin kalau mereka udah ngerasa fase seperti itu berarti ada yang kurang atau nggak bener gitu ya dengan gaya investasinya dia kayak gitu. Yes. Nah, yang belakangan ini yang terlalu aku lihat sih maksudnya terlalu banget ya, itu sampai ada yang pinjam online terus bahkan gadai rumah, ada yang curhat ke aku dia juga beli rumah dari hasil orang yang lagi BU gara-gara dia utang ke bank buat beli saham. Itu kan sangat miris sebenarnya ya, lihat dia di satu sisi senang mereka melek investasi tapi ternyata belum begitu melek tentang financial planning atau perencanaan keuangan yang baik. Yes. Nah itu mungkin boleh di sharing Mbak Prita sederhananya financial planning sederhana buat para investor pemula ini mana dulu gitu yang harus dipenuhin dan lain-lainnya. Setuju banget, nih step by stepnya. Karena kalau tadi Priska nanya sempat soal nyaman atau tidak, nanti aku bahas ini bagian dari step by step financial planning-nya. Pertama, teman-teman mesti memastikan kalian tidak punya utang yang sifatnya konsumtif. Jadi, apa sih ciri utang konsumtif? Biasanya kita membeli suatu barang, yang barang itu tidak ada nilai gunanya buat kita. Dan dia lama-kelamaan nilai gunanya itu habis. Otomatis, kalau ada orang yang beli rumah, kemudian dia pakai cicilan, rumah itu nilainya naik terus. Jadi itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai udah lupa, ini minjem uang dulu dipakai buat apa ya? Nah, itu berarti ciri-ciri itu utang yang mestinya disettle terlebih dahulu. Kalau sampai teman-teman berpikir, nggak apa-apa deh, aku pakai duit cash yang ada, aku taruh di saham, terus ibaratnya tuh bahasanya mereka kan biasanya muterin atau mainin gitu ya. Untuk niatnya nanti membayarkan si utang tersebut, itu berarti udah bukan investing, itu masuknya udah gambling, even bukan speculating lagi, itu udah gambling gitu. Jadi langkah pertama adalah soal utang. Langkah kedua itu dana darurat, Fris. Orang banyak banget ya yang sebenarnya masih ngeyel gitu kan, maksudnya dana darurat tidak penting gitu. Aku kan punya cash, aku punya tabungan. Dan terus bilang, Mbak Prita, aku kan mahasiswa, ngapain aku punya dana darurat? Aduh deh, aku gini. Aku juga dulu pernah jadi mahasiswa ya. Kakak dulu bahkan pernah jadi mahasiswa di Australia. Gue gak kebayang kalau aku gak punya dana darurat, terus orang tua aku gak kirim uang, netong aja aku di sana gitu kan. Jadi artinya walaupun kita mahasiswa, kita nggak bisa assume, kita nggak bisa asumsi orang tua kita atau siapapun tuh bisa supply terus. Jadi itu kenapa pentingnya, even mahasiswa pun perlu punya dana darurat. At least kita bisa nyambung kuliah sampai kelar. Gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya pun juga kalian nanti harus kerja, kayak banyak banget mahasiswa Indonesia waktu zaman Krismon kan mesti kerja di luar negeri. Orang tuanya nggak bisa kirim uang, Friska. Karena udah susah banget kondisinya di Indonesia. Jadi sebagian teman-teman tuh pulang karena orang tuanya udah nggak sanggup. Yang masih stay di sana kayak suami aku, itu dia sampai kerja 5 pekerjaan gitu loh. Karena nggak bisa. Jadi orang tuanya hanya mampu untuk membayarkan pada saat itu adalah uang sekolahnya. Tetapi kalau untuk hidupnya nggak bisa. Jadi kebayang nggak kalau kita bahkan nggak punya dana darurat tuh nggak bisa nyambung. Jadi langkah kedua adalah dana darurat. Ketiga, ini baru mampu menyisihkan berapa untuk tabungan dulu, Fris, karena saving itu kan sesuatu yang pasti kejadian. Misalnya kalau yang mahasiswa mungkin mau buat kawin, terus kalau ibu-ibu kayak Friska mungkin buat apalah anak atau apa, terus misalnya kalau yang bapak-bapak mau buat apa terserah deh, tapi jangan pakai duit itu buat istilah investasi saham, kecuali memang niatnya misalnya dana pendidikan anaknya pakai saham, itu beda. Berarti memang dia udah jelas ada niatnya. Nah, baru
kelebihan aset yang kalian punya, itulah yang kalian belikan saham untuk whatever that you want. Yang mau trading ya silakan trading, yang memang mau di hold aja for invest silakan invest. Tapi kita kayak sama-sama paham ya, Fris. Even kita punya portfolio untuk investasi, aku tuh juga melihat tetap aja tiap tahun kita tetap harus ada taking profit. Dan ada saham-saham tertentu yang menurut aku memang tidak di hold untuk berpuluh-puluh tahun gitu loh. Karena sifatnya memang ya nggak bisa. Aku bisa cerita sih, tapi aku nggak enak ya di sini soalnya takut aku gitu kan. Karena aku dulu juga pernah punya saham gitu. Yang dulunya 8.000, sekarang kayak 100 perak juga nggak nyampe gitu kan. Untung udah gue jual dulu. Jadi gue nggak kebayang kalau dulu tuh aku nggak jual terus udah gitu mengharapkan oh ya ntar juga naik sendiri. Men, saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Ya kalau perusahaannya emang udah makin drop, ya udah mau ngarep apa gitu. So, I think itu juga hal-hal yang menurut aku step by step in financial planning. Otomatis, having said that, Fris, mau kata pakai emas, mau kata pakai saham, mau kata pakai reksadana, kalau niat kita adalah muter-muterin uang, ya bakal sama aja gitu. Cuman alatnya doang aja yang beda gitu. Oke. Benar. Ini setuju banget nih yang statement terakhir. Memang pada dasarnya sih memang nggak semua saham ya Pak. Ada kalanya tiap tahun adalah saham yang kita taking profit. Karena orang mikirnya saham selalu bakal naik tiap hari mungkin ya. Karena sampai mereka nekat berani minjem kayak gitu kan. Secara logika mungkin kalau aku memposisikan di posisi mereka yang pemula, oh berarti ini saham naik tiap hari nih kemungkinan besarnya sekian persen. Dengan harapan bisa balikin utang dengan hasil returnnya sebagian, tapi tak seindah itu Ferguzo ternyata. Aduh. Geleng-geleng gitu. Berarti kalau boleh melipir soal terkait utang dan segala macam tadi di awal, sebenarnya untuk pemula memang sebaiknya menghindari semacam margin trading mungkin ya, Mbak Prita. Yes. Karena masuk itu, aduh itu bahaya banget ya. Maksudnya aku tuh takutnya invest mereka saham ini maksudnya apa ya? Mereka takutnya aduh ribet mau ngurus pinjaman online segala macem, akhirnya mereka punya habit selalu pakai utang margin trading itu gitu. Itu mindset. Jangan. Aku benar-benar saran ya kalau beli saham, apalagi untuk teman-teman gini. Pertama mindsetnya bener dulu. Saham itu bukan sahamnya loh, tetapi kita beli perusahaan. Jadi teman-teman itu juga mesti ngerti bahwa perusahaan di balik itu sebenarnya kita beli. Jadi bukan perkara cuma saham. Yang kedua, konsepnya itu jual beli ya. Jadi artinya mau kata kita mau jual, nggak ada yang mau beli, ya nggak kejadian juga gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini kayak orang pikir kayak deposito kali atau tabungan. Jadi kapanpun aku mau narik duitnya bisa, padahal tidak seperti itu kakak gitu ya. Jadi itu harus diperjelas dulu. Yang ketiga, yang namanya margin trading, ya tetap modalnya kudu dibayarin beserta bunganya. Jadi kalau sampai ya istilahnya mungkin kemarin teman-teman istilahnya nyangkut gitu ya. Kalau sampai uangnya juga nggak bisa di ini, ya berarti kan artinya udahlah kita mesti cari uang dari tempat lain buat bayar margin, atau kita terpaksa jual. Jadi jatuhnya kayak ya tadi Friska bilang, orang yang punya tanah butuh uang, jadi kayak ini saham BU gitu kan. Bahkan aku sampai kemarin sempat baca di mana ya, ada yang menjualnya itu bahkan lewat platform e-commerce, jadi nawarin gitu. Jadi ya Allah, aku tuh benar-benar, nah ini bagaimana sih gitu. Jadi ya memang itu bagus banget gini. Aku tuh apresiasi ya teman-teman semua tuh udah berani untuk istilahnya mau berinvestasi, memajukan pasar modal Indonesia, tetapi inklusi harus diikuti dengan literasi. Itu adalah inklusi, literasi itu adalah memang kita paham gitu. Jadi teman-teman jangan cuma berhenti di ya aku udah ini segala macam. Itu memang easy banget ya Fris, apalagi zaman sekarang. Platform online tinggal download, setor, jual beli gampang. Tapi keputusan berapa uangnya, yang mana dan lain-lain itu namanya literasi teman-teman. Dan itu juga equally important. Karena aku tuh aku tuh percaya banget ya, getting rich is easy. But staying rich is another story. Ya, ini quote yang selalu digadang-gadang Mbak Prita nih kalau di status. Tapi setuju banget sih. Maksudnya utang setitik itu bisa jadi apa ya? Ya bumerang lah buat teman-teman sendiri. Nah, kemudian kita balik lagi ke FOMO-nya. Aku ambil case dari banyak kali investor pemula yang mereka udah terlanjur
banyak lah curhatan terlanjur FOMO, mereka keikut-ikutan itu. Kalau dari sisi untuk apa ya, meluruskan lagi mungkin secara psikologi dari sisi apa financial planningnya itu seperti apa buat mereka-mereka yang udah terlanjur FOMO, nyangkut bahkan sampai rugi, cut loss segala macem, endingnya ya mereka bilang, aduh kapok deh ikut-ikutan, bener emang percaya fundamental aja bla 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 segala macem. Nyeselnya ya udah di sekarang gitu, kenapa nggak dari awal ya? Nah, nyesel bagus. Tapi pertanyaannya pada saat ada kesempatannya lagi, gitu lagi nggak? Nah, itu kan yang kadang-kadang itu kayak sama aja investasi bodong juga sama. Udah tahu pernah kena bodong, terus tiba-tiba ada kesempatan lain datang dengan bungkus yang agak berbeda, terus mau coba juga deh. Nah, jadi yang paling utama adalah teman-teman, aku selalu bilang bahwa setiap orang itu tuh ada prosesnya masing-masing. Kita nggak bisa bandingin misalnya, even seorang Friska yang memang udah juara banget lah, udah ikut di pasar modal udah dari 10 tahun yang lalu, starting from masih mahasiswa lah kira-kira gitu. Terus Prita yang mungkin juga udah 10 tahun lebih di pasar modal, tapi Friska dan Prita itu kan usianya juga berbeda. Jadi teman-teman mesti paham bahwa dengan usia yang berbeda itu otomatis misalnya nih satu, siklus kehidupan, kemudian modal dan lain-lain dan kebutuhan saat itu tuh pasti berbeda. Jadi jangan pernah membandingkan apa yang misalnya, oh Friska udah begitu, oh Mbak Prita begini, aku jadi harus cepat seperti itu. Beda, tiap orang itu akan punya journey-nya masing-masing. Kita sekarang lagi mau cari mobil, kita mau ke satu tempat, kan kita kan nggak jalannya gandengan, kita bukan truk gandeng gitu kan. Jadi kita kan nggak apa-apa gitu, jalannya berbeda-beda. Dan itu menurut aku yang harus mindset yang pertama kali dimiliki oleh orang-orang yang mungkin selama ini itu FOMO. Yang kedua, you must understand what is enough. Itu penting banget. Enough itu artinya tuh kita merasa cukup. Apa cukup? Profit berapa sih yang cukup buat kita? Itu contoh. Kalian udah dikasih kesempatan bisa profit 50%. Do you greed for more or not? Waktu awal beli, niatnya mau berapa? Jangan sampai udah dikasih kesempatan misalnya udah naik 50% bahkan 100%, enggak siapa tahu naik lagi. Itu di situ udah yang bicara akhirnya udah greedy tuh di situ. Makanya tadi aku bilang bahwa Pris, aku tuh seneng banget ada ngerti saham tuh suka ngingetin aku gitu. Jadi kayaknya aku udah mesti profit taking. Nah, ini sekalian ngasih tahu nih teman-teman yang suka FOMO juga. Jadi gini, profit taking itu juga belum tentu kalian mesti jual semuanya, tetapi kalian cukup jual profitnya aja. Nah, profitnya itu jangan kalian pakai, tetapi kalian masukin ke reksadana pasar uang. Aku paling suka taruhnya di situ karena itu kayak banget. Itu salah satu trik aku juga waktu nyiapin dana pendidikan anakku yang pertama. Jadi pada saat udah nyampe, aku jual Fris. Padahal anakku juga belum lulus SMA, masih jauh. Tapi aku sempat ngalamin kenaikan reksadana saham yang luar biasa banget. Udah aku jual aja, ngapain? Orang duitnya udah cukup daripada entar malah kenapa-napa. Jadi aku lepas. Aku nggak mau mikir. I don't want to think back. Ini rahasia ketiga. Do not think back. Maksudnya gini. Pada saat teman-teman ngerti enough-nya berapa profit, terus kalian gak ambil keputusan nih. Terus kalian nyesel. Sebel gue jual itu kemarin di sini tahunnya naik lagi. Iya, nenek-nenek juga nggak ada yang tahu Kak, gitu loh. Jadi artinya nggak usah ngelihat ke belakang, gitu loh. Kalau ngeliat ke belakang mulu kaca spion, nanti nabrak depannya. Jadi udah fokus aja ke depannya gimana, gitu lah. Jadi aku pikir itu 3 mindset yang teman-teman yang masih FOMO yang memang harus ikutin banget. Nomor 1, kalian itu bener, ya itu aku ulang ya, kalian itu bener-bener mesti tahu, emang kenali diri sendiri seperti apa. Yang kedua, know what is enough. Dan yang terakhir adalah ya tadi itu, kalian itu mesti nggak boleh lihat ke belakang terus-menerus. Jadi ya udah, kalau misalnya ada yang dapat 100%, itu rezekinya dia. Mungkin rezeki kita sama Tuhan dibilang, kamu profitnya cukup 50%. Kalau mungkin lebih dari itu kamu nggak sanggup kali, kamu bakal gimana? Kan kita nggak tahu, ya nggak sih, Fris? Bener. Oke, wah ini bener-bener tercerahkan banget nih pastinya teman-teman pemula. Seru sih ini kalau udah mama ngobrol kayak gitu ya, udah ngalir aja kita. Mbak Prita, kita mungkin nyicil jawab beberapa pertanyaan teman-teman kali ya, udah banyak banget. Q&A teman-teman, buat yang mau nanya jangan tulis di komen karena udah kelelep pasti ke atas, tulis di kolom Q&A. Ini tadi ada pertanyaan menarik.
Ini mungkin pertanyaannya sering disampaikan, tapi banyak mungkin teman-teman ngerti saham belum banyak yang tahu nih. Ya. Untuk dana darurat itu lebih aman disimpan di mana, Kak? Tabungan atau reksadana atau yang lainnya mungkin? Oke, jawabannya adalah yang paling utama itu tabungan biasa. Jangan ngomong sama Prita kalau jangan taruh di tabungan, Mbak, aku gatel. Aduh, kalau kamu masih bilang gatel untuk ngambil dana darurat, dan kamu belum pantas investasi saham deh. Cuman ngelihat dana darurat nonggok aja kalian gatel, apalagi kalian lihat saham, ngelihat orang lain, wah gila segini wah gitu ya. Jadi itu sebenarnya tes buat psikologis kita sendiri. Jadi nomor satu adalah tabungan, second choice itu adalah reksadana pasar uang. Jadi itu I think the best part untuk nyimpen dana darurat. Oke, tabungan atau RDPU itu ya intinya Mbak Prita ya? Betul. Nah itu teman-teman ingat ya, kalau nggak tabungan ya RDPU silahkan pilih salah satunya. Nah sebentar, nah ini melanjutkan yang barusan, menyimpan uang darurat di RDPU baikkah, jangka waktunya berapa lama? Yes. Pertanyaannya bagus banget. Orang sering nanya sama Prita, dana darurat tuh tabungan ya Mbak? Bukan. Meskipun kita taruhnya mungkin di tabungan, tapi dana darurat itu stays there forever. Sampai kapan? Maaf ya sampai tutup usia. Ya memang dana darurat kita pegang sampai situ. Karena we never know what's gonna happen in our life. Jadi dana darurat itu memang bukan tabungan, bukan investasi, dia benar-benar dana cadangan. So teman-teman taruhnya boleh di RDPU, jangka waktunya forever. Nanti kalian pakai boleh, terus nanti dimasukin lagi pada saat dapat uang lagi. Gitu. Oke. Nah ini masih nyambung lagi, udah kayak benang aja nih nyambung terus. Dana darurat idealnya berapa Mbak Prita? Oke, dulu hitungannya banyak beda-beda. Tapi karena sekarang kita masih masa pandemi nih, Fris, kita kan istilahnya VUCA ya. Vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity. Pokoknya hidup kita tuh masih ditentukan. Pemerintah bilang apa minggu depan bagaimana? Jadi aku tetap saran, please 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Mungkin kalau teman-teman bilang, waduh 12 kali pengeluaran rutin bulanan baru bisa investasi. Enggak. Start with 3 kali pengeluaran rutin bulanan, setelahnya paralel jalan bareng nggak apa-apa, Fris. Oke, 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, itu teman-teman digarisbawahi. Ini berlaku untuk semua, baik yang single ataupun yang udah berkeluarga berarti ya? Iya, sekarang gara-gara pandemi begitu. Even mahasiswa, ya itu tadi aku bilang, daripada ntar kamu gagal kuliah, Dek, gimana? Kok tiba-tiba orang tua kita nggak bisa bayar atau apa, kan repot, gitu. Bener. Nah, ini ada orang tua yang nanya nih, kalau baru punya anak, mungkin kayak aku kali ya masih kecil, lebih baik dana persiapan sekolah disimpan di mana, Kak? Oke, tergantung anaknya umur berapa. Kayak misalnya anaknya Friska sekarang kan umurnya udah setahun ya, Fris ya? Udah setahun ya? Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Nah, oke. Berarti kan artinya dari 2 tahun ini, kita ambil SD deh. Berarti kan menuju ke SD sekitar 4 tahun. Nah, jadi nanti akan beda-beda tuh, teman-teman. Kalau yang untuk 4 tahun, jangan taruh di saham ya. Itu namanya orang tuanya nekat, gitu ya. Yang 4 tahun aja itu cukup. Mungkin taruhnya kalau nggak di RDPU, emas tuh masih nggak apa-apa. Nah, baru tuh yang misalnya untuk yang masuk SMP, SMA, dan kuliah, itu opsinya silakan. Waktu zaman aku, tapi again, it's history gitu ya. Waktu zaman aku dengan reksadana itu sudah sangat-sangat cukup. Gitu. Karena pada saat itu memang faktanya perkembangan reksadana saham yang aku punya itu setahun itu memang bisa sampai 30-40%, Fris. Gitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin situasinya juga berbeda. Karena kamu bayangin itu bus besar, bus makin besar itu kan jalannya makin gak lincah, bener nggak? Jadi zaman aku dulu ikut reksadana itu kan udah 10 tahun, berapa belas tahun yang lalu. Jadi bener-bener masih lincah banget gitu loh. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri. For me, pakai saham buat dana pendidikan anak di masa sekarang mungkin masih oke, tetapi again, nggak sembarang saham ya, Fris. Karena ya tadi kita udah bicarain kan, kita kan beli perusahaan. Ya teman-teman mesti paham bahwa you must ensure, mesti yakin itu perusahaan masih eksis saat anak kita kuliah. Kan kira-kira kayak gitu. Iya. Oke. Nah, ini tergantung berarti jenjang sekolahnya Mbak Prita ya. Kalau udah bener. SD, ya kalau bisa jangan di saham. Kalau yang masih lebih panjang lagi teman-teman, yang anak-anaknya mungkin masih seumuran anakku, ya taruh di saham mungkin oke lah. Tapi yang penting balik lagi pemilihan sahamnya nggak boleh yang FOMO-FOMOan.
Ya, betul. No pom-pom, no FOMO. Bener-bener. Nah, ini ada melipir reksadana nih mungkin. Kak, kalau mau invest reksadana boleh dipecah dua tidak? Mungkin jenisnya kali ya, jenis reksadananya. Boleh banget kalau duit kamu banyak, Dek. Gitu. Karena kalau misalnya kita, enggak, aku serius, Fris, gini ya. Iya. Otak kita tuh udah penuh banget. Kita punya kerjaan, kita juga ngurus investasi dan sebagainya. Can you imagine? Maaf nih, misalnya kalau modalnya, let's say kita bicara 5 juta rupiah, kalian pecah ke 5 reksadana. Aduh, rempong banget ya. Kalau aku yang, jadi itu semuanya harus, ini ada istilah keuangannya, Fri, sebenarnya. Namanya counterparty limit. Itu istilahnya ya, teman-teman, counterparty limit. Artinya, kita membatasi exposure kita di satu tempat hanya segitu. Sehingga kalau sampai itu jeblok, ya jebloknya cuma segitu doang. Ini bisa dipakai untuk berbagai hal. Misalnya, naruh uang di bank tertentu, terus atau misalnya reksadana seberapa banyak dipecahnya, termasuk juga pemilihan saham. Jadi misal teman-teman punya portofolio, sahamnya ada 5, ya teman-teman baginya gimana? Artinya, kalau sampai ada yang berantakan di saham itu, ya cuma saham itu aja. Kalian masih bisa ketawa-ketawa karena saham yang lain nggak kenapa-napa gitu. Iya. Oke, bener banget nih. Nah, Mbak, ini ada yang nanya, sering juga sih dapat DM kayak gini. Apakah dana darurat bisa disimpan dalam bentuk LM, logam mulia? Nah, ini yang pada DM gini, tapi aku kurang ini kayaknya aku bisa jawab. Jawabannya bisa, Fris. Kenapa? Karena bagaimanapun juga LM itu sangat liquid gitu. Jadi in terms of liquidity dia bisa. Tapi ada tapinya. Karena LM itu harga jual dan harga belinya berbeda. Jadi kalau teman-teman belum sempat mengalami kenaikan dan bahkan harus langsung dijual, nah itu ada potensi turun modalnya. Karena waktu belinya misalnya 1 juta, waktu jual baliknya cuma bisa 900.000 gitu. Nah itu sebenarnya kenapa aku kalau sampai pakai dana darurat di LM itu harus di depannya sudah punya tabungan dan sudah punya RDPU gitu. Oke, nah itu syaratnya teman-teman ya. Nah ini ada, kita ambil kasus nih, ada yang nanya, Mbak, saya 32 tahun, dana pensiunnya ditaruh di saham dan RDPT, apakah sudah tepat atau benar? Oke, 32 tahun berarti kalau berencana pensiunnya di usia 55 tahun, artinya kan menuju ke situ masih ada sekitar hampir 20 tahun lagi. Nah, yang ditaruh di saham sudah benar, tapi pertanyaannya saham yang kalian pilih apa? Itu kan pertanyaan yang misterius banget ya, karena kita jangan berhenti cuma di saham aja, saham apa dulu gitu kan, istilahnya kayak gitu. Terus yang RDPT-nya itu sebagai penyeimbang, kalau aku lebih suggest kalian seimbanginnya dengan RDPU karena udah pakai saham gitu. Oke, nah itu kalau suggestnya dari Mbak Prita ya teman-teman ya, di saham kalau mau dikombinasikan atau diversifikasi ke RDPU untuk pensiun. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya ampun banyak banget, aku sampai bingung nih scrollnya milih yang bagus-bagus. Ini pada ini semua, mumpung ini curhat colongan semua jadi ya, pada konsultasi. Nah, ini ada yang nanya, mungkin ini lebih ke pengalaman Mbak Prita investasi nih. Kak, kapan dan gimana cara evaluasi plus profit taking saham untuk investasi? Oke. Ini sebenarnya aku belajar dari suatu buku gitu ya kan. Jadi waktu pertama kali aku mau investasi itu ada seorang profesor New York namanya Aswat Damodaran. Kalau teman-teman ada yang pernah ya. Itu gue nggak ngerti bukunya apaan. Aku tuh nggak pinter gitu-gituan at all gitu ya. Valuation apa segala macam, padahal itu dasar waktu kita buat milih saham apa. Itu pusing banget. Tapi itu sebenarnya kalau if you understand that, kalian akan bisa pilih saham apa. Karena baca laporan keuangan itu teman-teman. Karena aku dulu kan memang termasuk suka mengulik laporan keuangan. Itu laporan keuangan itu sebenarnya tuh harus di-adjust lagi. Jadi apapun yang ditampilkan di laporan keuangan yang publicly tersedia, itu sebenarnya kita tuh harus adjust lagi. Jadi kita baca notes apa segala macam ini itu kita adjust sehingga kita bisa melakukan analisa yang lebih baik. Lalu dalam satu hal yang keduanya itu adalah juga valuasi. Nanti
ngomongin soal dividen lah apa segala macam ini itu. Aku nggak ngerti banget. Tapi alhamdulillah aku punya suami yang jago banget di dengan buku itu. Dia selalu gini, aku kemarin gini, ya kamu masih pegang masih inget Damodaran nggak? Oh iya, kan aku dulu dapat Heidi. Heidi tuh high distinction kayak dapat A+ gitu loh. Iya. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Dia ngomong gitu. Nah, anyway, teman-teman, jadi kalau aku pilih saham itu harus dengan valuasi itu. Otomatis aku memang sering konsultasi sama suami aku. Suami aku bukan broker, tetapi kita sering discuss dan lain-lain karena buat aku ngambil keputusan seperti itu tidak mudah. Nah, pada saat aku ambil, dia udah bilang, misalnya, kok kamu beli sahamnya itu sih? Nggak deh, aku pegangnya cuma buat setahun. Aku bilang begitu, gitu kan. Pokoknya setahun aku lepas. Nah, jujur aja, dengan aku follow ngerti saham, aku tuh jadi kayak ada reminder gitu loh, untuk kayak, misalnya kemarin nih, biasanya aku suka di Desember, atau kalau lagi ada peristiwa tertentu kan, aku kan sibuk banget ya Fris, dalam arti punya anak dua lah apa segala macam, aku nggak punya waktu untuk ini, jadi aku suka kadang-kadang ngeliatin dari ngerti saham ini lagi ada apa nih. Nah boleh aku tinggal cek, oh ini sifatnya misalnya temporer atau apa. Nah aku biasanya profit taking tuh teman-teman. Nah profit taking tuh ada dua yang kita lakukan secara financial planning. Yang pertama adalah karena kita udah set profit berapa yang mau kita ambil Fris, jadi aku tuh nggak boleh rakus. Kalau aku patokannya udah naik 50% memang aku ambil profitnya. Gitu aja. Jadi aku kan modelnya memang tiap bulan beli. Tapi kalau misalnya apapun itu, aku udah naik 50%, aku pasti akan tarik. Terus profitnya itu aku taruh di reksadana pasar uang. Nah, kalau untuk saham-saham yang tadi udah kita bahas tuh, yang kita tahu bahwa ini sih kayaknya 10 tahun lagi enggak deh, apa segala, itu biasanya malah aku jual semua. Aku pindahin ke jenis yang lain gitu. Jadi saham yang aku benar-benar pegang udah dari tahun 2005, aku pertama kali invest 2005. Itu paling cuma 1, 2, 3, yang lainnya mah udah ya bertamu dan sudah pergi lagi, bertamu dan pergi lagi. Iya. Ya memang begitulah ya, investor aku pun juga merasakan hal yang sama. Pokoknya ini aja lah, datang pergi. Oke, tapi ya memang hal seperti itu lumrah dan nggak salah selama teman-teman di sini memang punya target ya Mbak Prita ya, nggak apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang ya nggak pelin-pelan gitulah soal target return atau investasi. Nah ini ada satu pertanyaan sejuta umat kalau ini, banyak banget ini yang nanya. Amannya berapa persen dari total penghasilan yang bisa digunakan untuk investasi biar mungkin nggak terlalu over ini ya, apa istilahnya over invest gitu orang bilang nyebutnya. Paham banget. Jadi kalau dibilang amannya berapa, itu biasanya tuh kita looking at 30%. Ini kita ngomongin teman-teman yang mungkin baru start kerja. Karena pada saat kita ngomong persentase Fris, artinya kita ngomongin gajinya berapa. Kita nggak bisa bandingin seseorang yang misalnya nih gajinya 5 juta dengan yang gajinya 100 juta. Buat yang gaji 100 juta, kalau sampai dia cuma invest 30%, gila banget. Masa dia tiap bulan istilahnya tuh biaya hidupnya 70 juta. Ngapain aja kan jadi kayak gitu. Bener nggak sih? So kalau aku bilang begini, pada saat penghasilan kita itu misalnya antara 5 hingga 15 juta, itu kalian bisa lah invest sebenarnya 10-20%. Pada saat penghasilan kalian malah 15 sampai 30, biasanya nih, ini berkeluarga, itu malah turun. Karena kebutuhannya tuh jadi banyak banget dan kalian nggak usah merasa bersalah. Itu wajar. Nanti seiring dengan anaknya makin besar, nanti kalian akan ngerasain yang penting habitnya nggak boleh berubah. Nanti penghasilan kalian insya Allah bertambah nih teman-teman, kalian akan bisa nambah persentase lagi. Nah pada saat penghasilannya udah di atas 50 juta, itu sih aku bilang harus 30% ke atas, Fris. Nah sekarang, itu kan pertanyaan untuk persentasenya. Yang lebih important lagi adalah komposisi. Orang jarang nanya komposisi. Itu benar komposisinya tuh. Yes. Jadi kalau persentase itu kan dari kita penghasilan berapa kita nyisihin. Nah sekarang komposisi berapa yang teman-teman istilahnya tuh bisa dijadiin yang mungkin kalian kenal istilahnya uang dingin gitu ya. Nah itu kita ngebaginya gini. Aset kita tuh dibagi 3. Aset yang pertama namanya aset kas. Aset yang kedua itu namanya aset investasi. Dan yang ketiga namanya aset konsumsi. Kita bisa dibilang punya uang dingin kalau di dalam aset kas kita itu sudah ada sekitar 10% dari total aset yang kita punya.
Berarti itu istilahnya kas. Terus kalian punya harta-harta nih, misalnya rumah, kendaraan, apa segala macam, maka di sisanya itu adalah aset investasi. Di dalam aset investasi, nah, kalian biasanya bisa ambil antara 30-50% untuk diberikan saham. Sehingga harapannya, kejadian-kejadian yang seperti kemarin yang bilang, tabungan aku kepake semua, itu nggak akan terjadi. Karena kalau sampai tabungannya kepake semua, artinya dia tidak ada alokasi di situ. Komposisinya tuh nggak ada. Apalagi sampai pakai utang. Bayangin, berarti itu udah pindah tuh neracanya. Aset kan adanya di kanan, di kiri nih kalau kita baca buku ya. Itu udah ngambilnya dari kanan tuh, dari kewajiban. Wah, itu udah nggak bener banget gitu. Oke, nah itu teman-teman ya, perhatikan tadi yang udah disampaikan Mbak Prita. Oh ya, by the way, ini nanti kita save di IGTV, jadi tenang aja. Ini banyak banget yang telat Mbak Prita. Jadi mereka, aduh telat, tolong disimpan mince segala macem. Oke, tenang aja. Bisa diputer kapan aja sampai bosen juga nggak apa-apa udah. Nah, ini ada yang nanya. Ini banyak juga nih milenial yang berdatangan dari kaum pelajar nih. Saya mau tanya, saya baru 19 tahun, lebih baik kita belajar dari mana dulu. Nah, ini takutnya yang pelajar-pelajar melihat senior-seniornya jadi FOMO, tapi mereka kebingungan, belum punya income segala macem. Boleh advice, Mbak Prita? Boleh banget, karena ini cuma beda berapa tahun sama anakku yang pertama. Dan anakku yang pertama tuh udah pokoknya, once I have KTP bunda, I wanna buy a bank. Ngomongnya begitu, gitu kan. Wah, dia ngertinya gituan kan, soalnya dia ngertinya bank gitu. As simple as dia bilang, ya everyone need bank, semua orang pada ini, so dia bilang kayaknya bank sampai kapanpun tetap ada. Dia ngomongnya begitu aja, as simple as that. Gitu. Nah anyway, menurut aku kalau untuk yang masih mahasiswa atau misalnya SMA dan lain-lain, yang penting habitnya dulu yang dibangun. Nggak usah terlalu banyak nyari cuannya sih kalau aku bilang. Jadi yang penting habitnya. Karena habit itu yang mahal, Fris. Aku tadi udah bilang berkali-kali kan, getting rich is easy. Staying rich is another story. Staying rich itu butuh habit. Getting rich itu jackpot aja. Tinggal jackpotnya apa? Kayak sekarang mungkin jackpotnya teman-teman ada yang saham bank syariah itu, atau misalnya yang mana gitu kan, gitu. Aku takutnya nanti kalau aku sebut dibilangin pom-pom lagi, jadi aku nggak mau sebut. Tapi jackpot gitu kan. Nah, kalau aku itu nggak terlalu ngalamin jackpot di saham. Aku dulu waktu mahasiswa itu ngalaminnya jackpotnya tuh kenaikan kurs dolar, Fris. Jadi bayangin, beli dolar waktu itu 2.000, tiba-tiba naik jadi 20.000 para Krismon. Itu naik 10 kali lipat. Naik 10 kali lipat. Mau bagger sebagger apa itu? Iya nggak sih? Jadi itu udah multi bagger banget. Tapi kejadian kayak gitu, itu kan tidak berulang. Dan itu hanya sesekali. Itu yang menurut aku tuh mindset yang penting banget buat teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman ya misalnya masih mahasiswa dan lain-lain, habitnya dulu aja yang paling penting. Kalau ternyata teman-teman dapetin saham yang secara fundamentally good dan ternyata dia bisa naik berkali, ya itu rezeki kalian. Gitu loh. Karena kalau enggak, nanti mindset kita jadi kayak, gua harus untung. Padahal jangan kayak gitu dulu, gitu. Benar-benar. Kalau ini aku pribadi juga merasakan sih dulu zaman mahasiswa juga ya invest biar sekedar pengen tahu, punya pengalaman, nggak yang terlalu muluk-muluk atau idealis banget itu harus cuan banyak karena juga sadar diri belum ada income itu masalahnya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan bagus juga ini banyak yang menanyakan, aku ambil satu. Mbak, apakah kita bisa beriringan antara invest dan saving ya tadi dana darurat atau harus dana darurat dulu yang terpenuhi baru boleh investasi? Oke. Jadi harus dana darurat terpenuhi, tapi cukup 3 kali pengeluaran rutin bulanan, setelahnya bisa paralel. So, tetap aja jangan memulai sama sekali tanpa dana darurat, itu bahaya banget teman-teman. Tapi nggak usah sampai udah ideal. Jadi nggak apa-apa kok dana daruratnya belum ideal, namun sudah berjalan beriringan dengan investasi kita di saham. Gitu. Oke. Jadi ini ada insight baru teman-teman. Paling nggak minimal 3 bulan. Setelah itu boleh paralel. Nah itu ditekankan di situ. Nah, ini tadi ada pertanyaan bagus. Ini tadi pertanyaan bagus tapi kayaknya kelewat. Intinya dia nanya berapa kali atau berapa persentase dari gaji untuk menyiapkan dana pensiun. Itu
itu terus terang nggak bisa diiniin karena itu depends on kamu mau tinggalnya nanti di mana. Dana pensiun orang di Jakarta sama orang di Purwokerto beda, Kak. Bener gak Beda. sih? Beda. Ya kan, Frit? Kamu kan tahu Bener-bener. di apa kamu asli mana Pekalongan kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Iya, iya. beli nasi apa sego apalah itu di Pekalongan kan berapa di Iya. Jakarta mana dapet tuh. Beda. Sebenarnya kalau bener gak sih ngomongin dana pensiun itu tuh nggak sesimpel itu. Jadi sebenarnya gini, Oke. karena kita masih muda, karena kita masih muda, makanya selalu dibilang try to invest 10% of your income. Tapi itu sebenarnya belum tentu cukup. Nanti pada saat usia kita bertambah dan once you reach 40, kita mesti decide aku mau pensiun di kota mana. Nah, pada saat kita udah reach 40, berarti kan masih entar, itu kalian decide mau pensiun di kota mana. Nah, kalian decide itu yang nanti akan menentukan apakah mesti ditambah lagi itu si dana pensiun atau sudah cukup dengan apapun yang kita kerjakan selama ini. Oke, oke, oke. Jadi memang apa ya? Tadi ya tujuannya mau di mana gitu. Aku milih di kampung aja kalau itu. Iya, kalau mau santai mah begitu. Lagian sekarang coba bayangkan dengan pandemi COVID ini kan sebenarnya membuat kita jadi terbuka ya, Fris, bahwa kita bisa kerja dari mana aja ya. Kita bisa berkarya dari mana-mana aja dengan teknologi yang luar biasa banget. So, mau orang kata sekarang aja anak sekolah online nggak ketahuan dia sebenarnya di rumahnya, apalagi ikut ibunya liburan atau bagaimana, apa nggak ketahuan gitu kan. Saking udah gitu. Jadi kalau emang nggak mau repot-repot nyiapin dana pensiun, aku suggest banget jangan tinggal di kota-kota besar yang mahal-mahal gitu. Oke. Jadi kayaknya aku harus dari Tangerang emang harus bermigrasi sih. Ntar kalau udah tua di sini cukup sekarang aja masa mudanya gitu. Oke, Mbak Prita, nggak berasa ini tinggal 10 menit terakhir. Seperti biasa kita selalu minta wejangan dari para narasumber ataupun closing statement biar teman-teman ini semakin ngerasa dapet kayak gitu loh insight-nya malam ini. Tapi banyak sekali sini dari komen-komen mereka sangat tercerahkan. Fansnya Mbak Prita banyak ternyata di ngerti saat. Aduh, alhamdulillah, makasih banyak loh teman-teman dan Friska yang nggak bosan-bosan mengedukasi teman-teman semua. Jadi kalau aku sih bilang investasi itu adalah hal yang penting banget ya teman-teman untuk kita semua. Tanpa berinvestasi sebenarnya kita lagi merusak masa depan kita sendiri. Karena masa depan itu ibaratkan dengan tujuan. Kita nggak tahu itu sampai di mana. Nah, tapi kita bisa mempersiapkannya dan mempersiapkannya dengan investasi. Nah, otomatis segala sesuatu kan ada ilmunya. Dunia dengan ilmunya, akhirat dengan ilmunya. Nah, di dunia ilmu kita mengelola harta tuh udah jelas, yaitu perencanaan keuangan. Nah, pada saat teman-teman mau mulai berinvestasi, aku ingetin sekali lagi urutannya. Nomor 1, kita harus sudah menyelesaikan utang-utang yang kita punya. Nomor 2, dana darurat harus di-start. Nomor 3, punya tujuan yang jelas untuk kita berinvestasi dan punya uangnya. Itu yang paling penting, ya. Dan itu akhirnya kita pergunakan untuk memilih aset yang memang sesuai dengan diri kita. Jangan pernah membandingkan, teman-teman, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Aku selalu bilang, there is no comparison between the sun and the moon. They will shine when it's time. Teman-teman pasti akan cuan pada waktunya. Kapan? Aku nggak tahu. Yang terakhir, investasi itu adalah jalan kita untuk mengangkat derajat dan martabat keluarga kita. Dengan kita membuat lebih sejahtera. Bukan dengan auto profit. Sejahtera itu artinya cukup. Pada saat kita butuh, kita bisa memenuhinya. Aku selalu bilang, umur, jodoh, semua itu adalah takdir Tuhan. Tapi itu pilihan kita mau meninggalkan apa di dunia ini dalam arti mau kita ninggalin utang buat keluarga kita jadi nyusahin, terus jadi another sandwich generation apa bagaimana, atau kita mau meninggalkan kesejahteraan buat keluarga kita, itu pilihan kita. Dan investasi yang benar adalah jalannya. So teman-teman, semangat terus, jangan mudah tergoda dengan berita-berita sesaat, ketakutan-ketakutan sesaat. Jadi ambillah keputusan dengan baik, dengan logis. Intinya adalah, aku ingetin sekali lagi, getting rich is easy,
It only requires taking risk. But staying rich is another story. It requires fear and humility. Jadi dengan itu jadi seimbang. Kita berani take risk, tapi di saat bersamaan kita juga berani untuk menyeimbangkan hidup kita. Aku rasa sih kayaknya kira-kira itulah untuk kita malam ini. Oke, luar biasa ini, banyak quote-quote yang wow, ini teman-teman harus catat, kayaknya perlu ditempel di cermin karena tiap hari masih bercermin biar nggak ikut-ikutan FOMO dan lain-lainnya. Karena aku sih tipikal yang sama suami suka nulis-nulis gitulah, tempel atau pakai spidol gitu, jadi biar selalu reminder kayak gitu secara nggak langsung. Nah, mungkin bisa tuh teman-teman untuk menghindari FOMO, tulisannya quote-quote baik tadi yang Mbak Prita udah sampaikan, catet gitu, nggak masalah. Mbak Prita, thank you banget. Ini sejam nggak berasa. Ibu-ibu kalau ngobrol memang, tapi ini gosip-gosip yang berfaedah ya, bukan gosip yang aneh. Itu memang seru banget. Banyak insight, aku thanks banget lah pokoknya Mbak Prita, selalu sehat, selalu keep humble, salam buat keluarga di rumah, tetap di rumah aja, saya ngikutin Mbak Prita lah, tetap di rumah aja. Saya izin save ya Mbak Prita ya di IGTV. Tentu, thank you so much. Masih Saham sebentar lagi 1 juta followers. Yeay. Ini beberapa menit lagi mungkin setelah ini. Oke, hopefully. Siap, aku save. Thank you teman-teman yang stay sampai akhir tadi, sampai akhir ini ya. Wow, bertahan semua nih. Pada belajar, pada nyatet nih. Sekali lagi, thank you. Selamat malam semua. Selamat malam Mbak Prita. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.